Halo semuanya, perkenalkan nama saya Junita Nuriska dari Pendidikan Sejarah Angkatan 2023 dengan NIM 23051660004. Nah, hari ini saya akan mempraktikkan pengajaran materi dampak penjajahan Jepang di Indonesia pada bidang budaya dan bidang pendidikan dengan metode ceramah dan tanya jawab. Selamat menyaksikan. Baik, assalamualaikum anak-anak. Baik, selamat pagi semuanya. Baik, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Yang mau melanjutkan silahkan ya. Oke, gimana nih kabarnya anak-anak semua? Baik ya, alhamdulillah. Udah siap belajar belum? Udah siap. Oke, kalau sudah siap, keluarkan buku catatannya, pulpennya, dan HP-nya untuk membuka buku digital ya. Tolong buka bab ketiga. Oke, sebelum Ibu menyampaikan materi, hari ini Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini dan metode atau langkah-langkah pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah materi yang akan Ibu sampaikan adalah dampak penjajahan Jepang di Indonesia pada bidang budaya dan bidang pendidikan. Oke. Oke, nah kemudian tujuan pembelajaran hari ini, Ibu harap kalian dapat memahami bagaimana dampak penjajahan Jepang di Indonesia pada bidang budaya dan pendidikan. Nah, langkah pada hari ini Ibu pertama akan menjelaskan materi kepada kalian, lalu nanti akan ada sesi tanya jawab setelah Ibu menyelesaikan materi ini ya, menjelaskan materi ini. Oke. Kalian dulu ngerasain nggak sih SD, SMP, SMA 12 tahun? Ngerasain nggak? Ngerasain. Kalian pernah bertanya nggak sih kayak kenapa sih harus 12 tahun sekolah? Bertanya ya? Oke. Kenapa kita tuh 12 tahun harus belajar di sekolah gitu dan nanti kita melanjutkan ke perguruan tinggi? Ada yang tahu nggak? Sebenarnya sistem itu berasal dari mana? Yang tahu boleh angkat tangan? Oke, belum ada ya? Oke, baik. Nanti kita akan menjawab di materi kita hari ini. Oke, sebelum membahas dampak, pastinya akan ada sejarahnya dulu nih. Gimana sih Jepang akhirnya menyebarluaskan pengaruhnya bahkan sampai ke Hindia Belanda. Kita akan bahas sejarahnya dulu ya. Oke, jadi pada awalnya pada abad ke-19 Jepang itu terjadi restorasi Meiji ya, di mana Jepang itu mulai berkembang di bidang industri yang cukup besar. Nah, akhirnya hal tersebut membuat Jepang mulai mengekspansi daerah di Asia Timur. Nah, tetapi pada saat itu juga Jepang di daerah Asia Timur tersebut sudah banyak bangsa-bangsa Barat yang menguasai daerah Asia Timur seperti itu. Nah, mungkin kita maju ke khususnya perang dunia kedua pada tahun 1939. Jerman berhasil menduduki Belanda pada saat itu. Kemudian Ratu Belanda dan keluarganya mengungsi ke Inggris. Nah, setelah itu akhirnya Belanda dan koloninya membantu Inggris melawan Jepang di perang Asia, seperti itu ya. Mungkin bisa dipahami. Lalu kemudian kita maju lagi nih ke tahun 1941, di mana Amerika Serikat pada saat itu berhenti menyuplai minyak bumi ke Jepang. Nah, padahal Jepang itu sangat membutuhkan minyak bumi untuk persiapan perang. Nah,
Jepang itu mencari alternatif lah, gimana ya dia bisa mendapatkan sumber daya minyak bumi tersebut. Akhirnya tanggal 11 Januari 1942 mendaratlah Jepang ke kota Tarakan. Nah itu sebagai awal mula masuknya Jepang ke Hindia Belanda pada saat itu. Nah, kenapa sih Tarakan dipilih sebagai kota yang pertama kali didatangi oleh Jepang? Karena Tarakan merupakan penghasil minyak bumi kayak gitu. Kemudian akhirnya setelah dari Tarakan juga Jepang menyebarluaskan pengaruhnya ke Balikpapan seperti itu. Mungkin itu ya. Dan kemudian perlahan-lahan Jepang mulai menguasai daerah Sulawesi, Sumatera, Kalimantan, dan yang terakhir adalah Jawa. Nah, kenapa Jawa dijadikan terakhir? Karena merupakan pusat pemerintahan Belanda pada saat itu. Nah, kemudian melalui perjanjian Kalijati, akhirnya Belanda itu menyerahkan Hindia Belanda ke tangan Jepang. Kenapa? Karena Belanda tidak dapat membendung pertahanan dari Jepang. Karena pada saat itu sekutu Belanda itu sibuk mempersiapkan perangnya masing-masing. Oke, bisa dipahami sampai sini? Bisa. Oke, baik. Kita akan masuk ke dampaknya nih. Kan pasti setiap penjajahan atau kependudukan akan membawa dampak bagi masyarakat Indonesia pada saat itu. Yang pertama mungkin di bidang budaya. Nah, pada bidang budaya ini Jepang mulai mempromosikan penggunaan bahasa Jepang. Bahasa Jepang. Karena Jepang ini ingin bahasanya menghapuskan sisa-sisa penjajahan Belanda pada saat itu. Namun mungkin penyebarluasannya itu agak terhambat karena sedikit sekali orang-orang yang bisa berbahasa Jepang. Sama juga kayak guru-gurunya juga sedikit banget. Jadi akhirnya Jepang itu menyebarluaskan lalu media-media seperti majalah, surat kabar, cerita pendek, cerita bersambung, seperti itu. Dan skenario film juga dipakai Jepang untuk alat propaganda mempromosikan bahasanya, seperti itu. Terus ada pendidikan nih teman-teman. Tadi kita bertanya-tanya kan sistem sekolah 12 tahun itu tuh dari mana sih? Kayak gitu. Dan kalian kan juga merasakan ya kan? Pertama, pada sistem pendidikan Jepang ini dia udah mulai setara teman-teman. Jadi pada masa Belanda dibedakan dari ras. Ini kalau di Jepang, kalau pada masa penjajahan Jepang itu mulai dibagi secara struktur. Ada yang namanya Kokunin, Gakko, setara dengan SD. Oke, berapa udah terlihat ya? Dari mana sejarahnya? Terus yang kedua adalah Soto Chu Gakko, setara dengan SMP. Udah mulai terlihat ya? Terus ada Soto Chu Gakko, setara dengan SMA. Nah itu sama. Ini SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Seperti itu. Selain ini ada yang namanya sekolah kejuruan teman-teman. Kejuruan. Dia jurusannya itu pendidikan guru. Wah, ternyata kita udah ada lama dari dulu ya. Sejarah kita ini teman-teman. Terus anak-anak. Terus ada yang terakhir perguruan tinggi. Nah ini dia yang kita rasakan. Dan ini yang nanti kalian akan rasakan seperti itu. Oke. Baik. Sebelum itu bisa dipahami tidak? Bisa. Oke. Nah, namun penerapannya ini kurang efektif. Kenapa? Karena pada masa itu perang kan Jepang itu menyiapkan perang. Akhirnya siswa dan mahasiswa itu lebih disibukkan oleh kegiatan militer seperti itu. Jadi struktur yang bagus seperti ini malah sangat agak sia-sia ya, terlihat sia-sia seperti itu. Oke, mungkin ibu bisa tekankan jadinya Jepang itu datang ke Hindia Belanda pertama di daerah Tarakan pada tanggal 11 Januari 1942 karena Jepang membutuhkan sumber daya minyak. Kemudian akhirnya Jepang menyebarluaskan pengaruhnya sampai ada perjanjian Kalijati bersama Belanda seperti itu. Terus ada
budaya dengan mempromosikan bahasa Jepang. Lalu ada di bidang pendidikan dengan adanya sistem sekolah yang lebih merata sampai ke bahkan perguruan tinggi seperti itu. Oke, dari penjelasan Ibu, adakah yang ingin bertanya? Yang ingin bertanya silakan angkat tangan. Ayo, ada nggak? Saya Bu. Oke, silakan Steve. Bu, saya ingin bertanya, kira-kira kenapa ya Bu pendidikan Jepang itu masih tetap dipertahankan sampai sekarang? Oke, mengapa pendidikan Jepang itu sampai dipertahankan sampai sekarang ya? Ya Bu. Ya karena pendidikan Jepang ini ya, ini merata buat seluruh ras, seluruh agama, dia tidak membeda-bedakan. Sedangkan pada masa Belanda itu, Belanda sangat membeda-bedakan. Dan seperti yang dulu kita pernah pelajari anak-anak, kalau Belanda itu hanya kaum-kaum elit saja yang bisa mengenyam pendidikan. Akhirnya dengan adanya sistem pendidikan Jepang pada di Indonesia waktu itu, akhirnya membuat sistemnya jauh lebih terstruktur dan lebih merata untuk semuanya. Bagaimana Christine? Sudah bisa dipahami? Sudah bisa Bu. Oke, beri tepuk tangan dong untuk Christine. Setelah itu, ada lagi yang ingin bertanya? Oke, silahkan Alvina. Ibu, apa sih perbedaan pendidikan pada masa Belanda sama pendidikan masa Jepang, Bu? Oke, sebenarnya perbedaannya sudah dijelaskan tadi ya, tapi Ibu ulangi lagi ya, Alvina. Jadi kalau Belanda itu dia benar-benar fokus pada pendidikan seperti itu dari bangsa Eropa yang mereka pelajari, tapi namun sayang karena tidak semua masyarakat Indonesia itu tuh bisa mengenyam pendidikan. Nah, bedanya dengan Jepang mungkin jauh lebih terstruktur. Namun sayang sekali penerapannya itu kurang baik. Tidak seperti Belanda yang sampai sekarang tuh mungkin banyak ya kaum terpelajar yang akhirnya menjadi pahlawan negeri itu dari bekas pendidikan Belanda seperti itu. Karena pada masa Jepang ini mereka malah difokuskan dengan kegiatan militer seperti itu. Oke, gimana Alvina? Ya Bu, baik, jelas Bu. Oke, terima kasih Alvina. Tepuk tangan lagi dong. Oke, dari pembelajaran hari ini ada yang mau menyimpulkan maju ke depan tidak? Sedikit saja. Ayo, satu orang deh, atau Ibu tunjuk. Atau Ibu tunjuk nih. Sudah deh. Ayo, satu dua kalimat boleh. Silakan. Tepuk tangan dong guys. Jadi setelah mengikuti pembelajaran dari Ibu, saya bisa dapat ilmu baru bahwa ternyata sekolah-sekolah yang kita kenal sekarang rupanya sistem warisan dari Jepang kayak Komingako yang sekarang jadi SD, dan Soto Chugako menjadi SMP, dan juga Koto Chugako SMA. Itu informatif banget sih bagi saya, teman-teman. Oke, baik, dan juga tingkatkan terus ya. Selamat duduk, terima kasih. Kan gak ada nanya. Ibu boleh dong bertanya ke kalian? Boleh, Bu. Oke. Siapa ya? Nggak usah deh, kalian angkat tangan aja bisa ya, cepet-cepetan ya. Di manakah pertama kali Jepang mendarat ke Hindia Belanda? Angkat tangan. Oke. Azida, di mana? Di Permatan, Bu. Tepatnya pada tanggal berapa? Ya. Pada tanggal 13 bulan Januari tahun 1942, Bu. Masih kurang tepat ya? Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Terima kasih Azida. Ada lagi? Ada tahu yang tanggalnya? Tahunnya? Saya Bu, Oke, silakan dia ada berapa? 11 Januari 1942. Oke, baik, keren Dianda ya. Oke, karena kita udah belajar dan udah memahami, beri tepuk tangan untuk kita semua lagi. Oke, itu saja pembelajaran hari ini dan sesi tanya jawab tadi. Terima kasih ya anak-anakku udah memperhatikan, udah memahami, udah memberikan pertanyaan. Ibu harap pembelajaran ini dapat
menjadi bekal kalian di masa depan. Oke, sekian dari